Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kegiatan saya pada pagi hari ini adalah melakukan penyemprotan gulma pada tanaman singkong. Adapun cara penyemprotan ini adalah pada awal musim tanam. Yang kami gunakan adalah herbisida yang sifatnya kontak dicampur dengan herbisida pembeku. Jadi teman-teman, sebelumnya sedikit saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan penyemprotan gulma. Yang pertama, kita harus melihat cuaca. Kita pastikan bahwa cuaca pada hari ini akan cerah atau minimal dalam waktu 6 jam setelah kita melakukan penyemprotan itu diperkirakan tidak turun hujan, agar hasil dari penyemprotan gulma yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Maka kami sarankan ini lebih bagus juga kita lakukan pada saat pagi hari. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah air yang kita gunakan ini supaya kita ambil air yang bersih. Ya, kalau memang dari teman-teman dekat sumber air bisa langsung diambil di sumber air, tapi kalau lokasi ladang teman-teman itu jauh dari sumber air, maka bisa kita membawa air dari rumah atau ngambil dari mana. Ya gitu. Jadi teman-teman, dengan air yang bersih itu nanti penyemprotan kita pada saat melakukan pencampuran obat herbisida kita itu akan bisa lebih baik. Kemudian teman-teman, ini kan kita lakukan penyemprotan untuk sifatnya pembeku dari biji-biji gulma. Maka ini supaya kita lakukan penyemprotan ini pada saat tanaman singkong kita umur 1 sampai 4 hari. Ya, jadi teman-teman diusahakan kita melakukan ini 1 sampai 4 hari setelah kita melakukan penanaman. Tidak dianjurkan kita melakukan penyemprotan tanaman singkong yang menggunakan cara seperti ini ketika tanaman kita lebih dari 4 hari. Karena teman-teman, ketika lebih dari 4 hari itu biasanya batang singkong kita ini sudah kelihatan mata tunasnya. Sehingga kalau kita lakukan penyemprotan nanti dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap mata tunasnya. Karena dari herbisida yang kita gunakan ini ada yang sifatnya kontak. Jadi teman-teman, ini yang saya gunakan. Jadi ini adalah Sidaron 80 WC, mohon maaf ya. Ini hanya kebetulan yang saya gunakan adalah merek Sidaron. Adapun nanti di daerah teman-teman bisa menggunakan merek apapun yang sifatnya pembeku. Ya, ada Sidaron, Novaron dan sebagainya. Jadi karena saat ini di daerah kami yang kami gunakan adalah Sidaron ini, maka kami gunakan merek ini. Kemudian yang kedua adalah herbisida yang sifatnya kontak. Ya, ini juga bisa jenis apapun, merek apapun.
yang ada di daerah teman-teman sekalian ya. Kemudian saya jelaskan dosisnya yang kami gunakan. Ini dalam satu tangki. Ini tangki yang saya gunakan ini adalah tangki yang ukuran air 14 liter. Ya, ini masih manual teman-teman. Namun ya ini lahan kami ini tidak terlalu luas, hanya ini 1/4 hektar, maka ini ya cukup dengan tank yang seperti ini juga bisa. Kalau yang sekarang sudah ada yang tank elektrik, ya bisa saja. Jadi teman-teman, ini adalah persiapan yang kami gunakan dari herbisida yang sifatnya kontak dan yang pembeku biji. Dan ini tank yang akan saya gunakan tangkinya. Jadi teman-teman, dalam satu tangki yang berisi 14 liter seperti ini dosis ataupun takarannya adalah kita menggunakan obat pembakarnya. Pembakar ataupun kontaknya ini kita menggunakan 150 mili. 150 mili kita gunakan takaran cukup ya, tidak terlalu banyak. 150 mili kita gunakan. Kemudian kita campurkan dengan sidaron ini. Ini pembekunya ini kita gunakan takaran dengan sendok makan. Jadi untuk takaran ini biasanya saya menggunakan 4 ataupun 5 sendok makan ini untuk air satu tangki ukuran 14 liter. Nah, ini sudah cukup. Berdasarkan pengalaman kami setelah kita lakukan penyemprotan awal seperti ini sampai 3 sampai 4 bulan ke depan, ini kalau penyemprotan kita ini bisa maksimal, maka gulmanya belum banyak. Kita 3 sampai 4 bulan ke depan tanaman singkong kita masih aman dari gulma.
Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan kembali poin-poin ataupun pokok-pokok yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penyemprotan singkong yang baru ditanam. Yang pertama adalah kita perhatikan cuaca, bahwa kita perkirakan minimal 6 jam ke depan setelah kita melakukan penyemprotan itu tidak turun hujan. Kemudian air yang kita gunakan untuk mencampur herbisida kita itu diusahakan air yang bersih. Selanjutnya tanaman singkong ataupun kita pada saat melakukan penyemprotan itu pada saat tanaman singkong kita umur 1 sampai 4 hari setelah tanam. Kalau sudah lebih dari 4 hari itu sebaiknya tidak dilakukan penyemprotan dengan cara yang seperti ini. Adapun dosis dan takarannya adalah seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Untuk herbisida pembakarnya itu kita gunakan 150 ml, sedangkan untuk pembekunya kita gunakan takaran sendok makan, yaitu bisa 4 atau 5 sendok makan dalam satu tangki ukuran 14 liter. Demikian teman-teman sahabat tani, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.